Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Lazwar Riza Juli dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank dan asuransi berdasarkan syariat Islam. Kelompok 5 ini terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri Alvan Lazwar Riza Juli, absen 2, yang kedua ada Ana Syarida Saputri, absen 3, yang ketiga ada Dwiko Nugraha, absen 9, yang keempat ada Marisa Media Alin, absen 17, yang kelima ada Muhammad Ramadan, absen 19, dan ada Silvi Sri Aulia Putri, absen 33. Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan operasinya berdasarkan syariat Islam. Bank Syariah muncul karena ada kesadaran tentang dilarangnya riba dalam Islam. Salah satu contohnya adalah Bank BCA, BNI, dan Mandiri. Perbankan konvensional. Bank konvensional adalah bank fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, perorangan maupun badan usaha guna untuk mengembangkan usahanya menggunakan sistem bunga. Bank konvensional dibagi menjadi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pada slide ketiga dapat kita lihat perbedaan sistem keuntungan bank syariah dan sistem keuntungan bank konvensional. Pada sistem keuntungan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil bagi nasabahnya yang seringkali disebut biaya sewa modal. Pada bank syariah ada kemungkinan untung dan rugi. Jumlah pembagian hasilnya berubah-ubah tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sebelumnya kedua belah pihak sudah sepakat untuk persen dalam pembagian hasilnya. Yang kedua, sistem keuntungan bank konvensional memberikan keuntungan bagi nasabah yang mendapatkan dananya berupa bunga bank. Pada bank konvensional berasumsi selalu untung, berbeda dengan bank syariah yang sewaktu-waktu dapat merugi. Biasanya nasabah harus tunduk pada aturan yang sewaktu-waktu dapat berubah dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Dasar pemikiran berdirinya bank syariah bersumber atas pelarangan riba, yang hal ini seperti di dalam hadis berikut dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya meskipun riba itu pada mulanya banyak, namun akhirnya ia menjadi sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada slide 5 saya akan menjelaskan apa itu asuransi syariah dan apa itu asuransi konvensional. Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah merupakan usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau baru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah diberlakukan sebuah sistem di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika peserta mengalami musibah. Asuransi konvensional adalah produk dari asuransi dengan prinsip jual beli risiko. Nasabah akan dikenakan premi untuk mendapatkan imbalan berupa proteksi atas risiko yang mungkin terjadi, dapat dalam bentuk kesehatan maupun keselamatan jiwa. Pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan sifatnya penuh. Asuransi akan menanggung risiko atas nama tertanggung secara sepenuhnya, baik aset, kesehatan, ataupun jiwa. Secara konsep, asuransi syariah bekerja dengan cara sharing of risk, yang artinya membagikan risiko yang ada ke sesama anggota dengan akad hibah. Dalam bahasa yang sederhana, setiap dana yang disetorkan oleh para peserta akan dikumpulkan ke dalam dana tabaru oleh perusahaan asuransi sebagai pengelola dana. Dalam mengelola asuransi syariah, perusahaan asuransi akan menetapkan sejumlah biaya yang telah disepakati oleh semua pihak pada awal kontrak atau pada saat akad. Dalam asuransi syariah, semua dana kontribusi menjadi hak milik nasabah, yaitu 60% keuntungan akan menjadi dana tabaru, 30% dibagikan ke peserta, dan 10% untuk pengelola dana. Pembagian keuntungan kepada peserta dilakukan secara proporsional. Lalu selanjutnya asuransi konvensional. Nah, secara umum asuransi konvensional menggunakan sistem transfer of risk, yaitu resiko peserta asuransi akan dipindahkan kepada perusahaan asuransi dengan kompensasi, yaitu peserta harus membayar sejumlah uang yang disebut premi kepada pihak asuransi. Nah, dalam sistem ini terjadi unsur gharar, riba, dan malsir yang diharamkan oleh Islam. Ya, di sini saya akan menjelaskan dalil atau acuan yang diperbolehkan untuk asuransi. Secara konsep, asuransi sebenarnya diperbolehkan
Namun, ada sistem-sistem yang perlu diperbaiki agar asuransi tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Acuan atau dalil dari diperbolehkannya asuransi terdapat pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li khadir wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Riba itu apa ya? Riba adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Menurut istilah, riba dapat diartikan melebihkan jumlah uang pinjaman berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-280 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Slide ke-9. Lalu apakah BPJS itu termasuk asuransi syariah atau asuransi konvensional? Menurut Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang dikatakan oleh Ma'ruf Amin, membenarkan bahwa BPJS haram lantaran tak sesuai syariat Islam. Ia mengatakan sistem BPJS kesehatan konvensional yang berlaku selama ini mengandung transaksional yang belum mencerminkan konsep ideal akan jaminan sosial dalam Islam. Kebijakan tersebut nilai mengandung unsur ketidakjelasan, maisir atau berjudi dan riba. MUI menimbang adanya 3 unsur pelanggaran dalam BPJS, yaitu pertama, garar atau ketidakjelasan bagi peserta dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan. Yang kedua, muhtahar, untung-untungan yang berdampak pada unsur maisir atau judi. Ketiga, riba atau kelebihan antara yang diterima dan yang dibayarkan termasuk denda karena keterlambatan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.